Ide pokok paragraf 1. Ini dari kalimat 1 ya. Nah, yaitu Jepang sukses memukau. Nah, ini betul. Coba kita lihat opsi yang lain. Ini kurang. Ini juga paragraf 2 ya. Ini paragraf 2. Jadi benar jawabannya A. Oke, jadi ditanyakan adalah mengenai makna kata polemik pada kalimat 7. Ini ya. Dua organisasi keagamaan kemasyarakatan terbesar di Indonesia tersebut sebelumnya memang sudah nyaring bersuara menolak pengesahan RUU Cipta Kerja yang memang dianggap syarat akan polemik, utamanya terkait dengan masalah ketenaga kerjaan. Nah, polemik ini apa sih? Polemik ini bukan adu keterampilan retorika, bukan perlombaan, bukan pertemuan ilmiah, bukan juga pembahasan dan pertukaran pendapat, tetapi adalah perdebatan mengenai suatu masalah yang dikemukakan secara terbuka dalam media massa gitu. Jadi, memang media massa memperlihatkan nih bahwa ada dua kubu yang berbeda pandangan mengenai suatu masalah gitu, sehingga terjadi sebuah perdebatan seperti itu. Jadi yang sesuai dengan makna kata polemik adalah yang A. Padanan kata ekstrak ialah, nah di sini kata ekstrak ada di kalimat, mohon maaf maksudnya di nomor 3 ya, kalimat nomor 3. Ekstrak itu menurut Thesaurus Bahasa Indonesia sinonimnya itu ada biang, bibit, esensi, induk. Biang, bibit, esensi, induk, inti, intisari, intipati, isi, kentalan, konsentrat, pati, sari, saripati. Nah, ini menurut Thesaurus ya. Nah, kita lihat di sini, kita sesuaikan dengan konteks kalimat yang sesuai dengan konteks kalimat di nomor 3 ini adalah sari. Nah, kita lihat sari di opsi ada di opsi yang E ya. Kelemahan teks pada teks tersebut ialah, nah teman-teman bisa lihat ya di sini ada UU. Ya. Nah, UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja. Nah, UU ini adalah pemendekan dari undang-undang. Tapi di sini seharusnya pemendekan undang-undang itu menggunakan huruf kapital, teman-teman. Tapi di sini itu tidak menggunakan huruf kapital, jadi harus diperbaiki gitu. Nah, berarti kelemahan dari teks ini itu masih terdapat kesalahan ejaan. Nah, langsung aja kita lihat ke opsi. Terdapat kesalahan ejaan itu ada di opsi yang C. Makna kata disorientasi ialah, nah kita lihat kalau misalnya di sini disorientasi, kita lihat di kalimat nomor 4. Kondisi ini dapat terjadi dalam fase akhir hipotermia, yaitu saat mereka mengalami disorientasi, kebingungan, hingga agresif. Kita lihat definisi di KBBI, teman-teman. Di KBBI, disorientasi adalah kekacauan kiblat, kesamaan arah, dan kehilangan daya untuk mengenal lingkungan, terutama yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan orang. Nah, dari definisi KBBI, kita sesuaikan dengan konteks kalimat. Nah, ketika disesuaikan, ternyata KBBI dan konteks kalimat ini, jawabannya itu makna katanya ada di opsi yang C ya. Jadi makna kata disorientasi ialah kehilangan daya mengenal lingkungan. Cara cepat untuk mengetahui teks yang sudah kita baca membahas mengenai apa, yakni dengan mencermati ide pokoknya. Nah, ide pokok ini terdapat di kalimat pertama tiap paragraf. Nih, setelah kita tandai ya, ini kita tahu kalau teks yang udah kita baca ini membahas mengenai kemiskinan ekstrim di Indonesia. Berarti jawabannya C. Kelemahan dari teks di atas adalah, nah kita lihat pada teks di atas ini kita melihat ada penggunaan tanda baca yang tidak sesuai ya. Ada di kalimat nomor 4 ini kesalahan penggunaan tanda baca koma ya, karena ini bukan pemerincian, jadi seharusnya tidak perlu menggunakan tanda koma, langsung saja menggunakan konjungsi dan.
dan ini satu-satunya adalah kata ulang sehingga harus dihubungkan menggunakan tanda hubung. Ya. Lalu di sini di kalimat nomor 7 ini ada kesalahan ejaan ya. Astronot itu adalah bentuk tidak baku dari kata astronaut. Jadi yang bakunya itu adalah astronaut. Jadi kelemahan dari teks ini adalah terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca. Itu ada di opsi yang A ya. Kata yang tidak baku terdapat pada kata, oke langsung aja di paragraf pertama, di kalimat nomor 2 ada penulisan kata kualitas. Kata kualitas itu tidak baku, yang betul adalah kualitas menggunakan vokal U dan A, bukan menggunakan W, kayak gitu salah ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E, kualitas pada paragraf pertama. Selanjutnya, tujuan penulis yang sesuai dengan teks di atas. Ini udah masuk teks kedua ya. Kita lihat dulu, aku kasih cara cepatnya. Untuk menentukan tujuan itu kita bisa ngecek ke kalimat utamanya, gitu ya. Kalimat utama biasanya terletak di awal dan akhir paragraf. Kalau di paragraf pertama, kalimat utamanya adalah kalimat 4. Sedangkan di paragraf kedua, kalimat utamanya adalah kalimat 5 gitu. Kita lihat apa yang menjadi highlightnya ya. Menurut penelitian terbaru, hiu ternyata dapat membentuk kelompok sosial. Hiu ternyata dapat membentuk kelompok sosial dengan beberapa hiu dan bisa terikat sama bertahun-tahun. Di kalimat 5 di sini menyatakan lebih buktinya gitu ya, yaitu Yanis Papastamatio, peneliti dari Florida International University menemukan bahwa komunitas hiu memiliki struktur sosial kompleks yang stabil sebanding dengan burung laut bahkan beberapa mamalia. Berarti sama ya. Berarti yang di-highlight di sini adalah tentang kelompok sosial, yaitu yang jadinya ada komunitas hiu gitu ya. Itu yang akan disampaikan karena kalimat utama itu yang membawa topik kan, yang menjadi kepalanya gitu. Lalu kalimat-kalimat selanjutnya sebagai kalimat penjelas menjelaskan lebih lanjut gitu. Berarti kita langsung bisa cek ke opsi. Menjelaskan jenis-jenis hiu? Tidak ya, jelas bukan. Menggambarkan beberapa makhluk soliter yang ada di laut? Jelas bukan. Justru dia menentang tentang anggapan kalau hiu itu makhluk soliter. Terus menerangkan bahwa hiu adalah makhluk soliter? Jelas bukan juga. D. Menginformasikan bahwa hiu memiliki kelompok sosial. Nah, bisa ya, masuk ya. Lalu memberitahukan mamalia yang ada di laut, jelas bukan. Oke, gampang kan yang ketahuan di sini tentang kelompok sosial. Ya kan, dari kalimat pertama, terus jawabannya juga benar tentang kelompok sosial. Gitu, mudah kan? Terus latihan ya. Nah, selanjutnya soalnya adalah mengenai simpulan yang tepat untuk teks. Nah, simpulan itu apa sih? Simpulan itu adalah hasil dari menyimpulkan atau hasil pemikiran lah ya dari apa yang disampaikan oleh teks gitu. Karena kita udah baca teksnya, kalian juga pasti udah paham teksnya tentang apa. Kita langsung cek aja ke opsi ya. Anak-anak mengeluh ingin belajar di sekolah. Sebenarnya bukan mengeluh, tapi mereka mengatakan mengenai kerinduan mereka untuk bisa kembali mengenyam pendidikan di sekolah. Sebenarnya sama, pengen di sekolah gitu belajarnya, tapi beda ya. Di sini konteksnya adalah rindu, dan di sini dia mengeluh. Beda dong, berarti salah ya. Lalu B, pelaksanaan proses belajar via online menjadi salah satu pemenuhan hak pendidikan anak meskipun terkendala jaringan. Nah, ini senada dengan yang ada di paragraf terakhir. Oleh karena itu, nih, proses belajar meski via online menjadi salah satu pemenuhan hak anak terhadap pendidikan. Gitu ya. Nah, berarti ini sesuai nih sama apa yang diinginkan. Gitu, dia itu menyimpulkan dari yang disampaikan oleh teks. Tapi, kalian harus lihat juga di sini ada oleh karena itu. Ini merupakan konjungsi penyimpul. Jadi kalau misalnya kalian ditanya simpulan, terus kalian menemukan oleh karena itu, ya udah berarti di situ tuh simpulannya. Itu salah satu cirinya gitu. Jadi ini jawabannya ya. Tapi kita cek yang lainnya. C. Gubernur Jawa Timur merasa kesulitan menghadapi pandemi dan permintaan anak-anak. Kurang tepat ya, salah.
Lalu D, ketersediaan jaringan membuat anak bisa berprestasi walaupun di rumah aja. Ini kurang kena dengan teks ya. Lalu E, orang tua mengeluh dengan biaya kuota, anak-anak rindu ingin sekolah seperti biasa. Tidak sesuai. Jadi jelas ya, jawabannya adalah yang B.